Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dari kelas Akuntansi Syariah tahun 2023, kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dalam memenuhi tugas UAS, bank, dan lembaga keuangan syariah. Mari kita simak penjelasan berikut. Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Bentuk lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Di sini terdapat lembaga keuangan bank atau depository. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya terdiri dari BUS atau Bank Umum Syariah dan BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yang hanya ada dalam lembaga keuangan syariah yaitu BMT, terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Untuk Baitul Mal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Kemudian untuk Baitul Tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Kemudian kita akan membahas tentang lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga atau obligasi. Lembaga keuangan konvensional ini beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum dan tidak terikat pada hukum syariah. Dalam operasionalnya, lembaga ini menerapkan sistem bunga sebagai dasar transaksi yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada bank sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah. Bentuk lembaga keuangan konvensional. Bentuk lembaga keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda. Yang pertama, pada lembaga keuangan bank atau depository, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas BU atau Bank Umum dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang viral dan memiliki jangkauan dan kegiatan. Untuk fungsi-fungsi utama bank adalah yang pertama menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang ketiga melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Kemudian untuk lembaga keuangan non-bank atau non-depository, lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Contohnya yaitu asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, reksadana, dan lain sebagainya. Analisis perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, investasi. Perbankan syariah membatasi dalam hal investasi, hanya berinvestasi pada usaha-usaha yang halal dan juga menguntungkan. Sedangkan perbankan konvensional tidak mengenal batasan dalam mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada return. Pemberian return di bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil, terdiri dari dua sistem yaitu profit sharing dan revenue sharing. Sedangkan bank konvensional dalam membagikan return kepada nasabah penyimpan dana dengan bunga yang didapatkan dari nasabah peminjam dana. Presentasi bunga peminjam dana lebih besar dari presentasi bunga bagi penyimpan dana.
Yang ketiga ada perjanjian. Perjanjian dalam bank syariah menggunakan akad-akad yang sudah diatur dalam fikih. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam. Sedangkan bank konvensional dalam melakukan perjanjian dengan asas hukum positif. Untuk yang keempat, orientasi pembiayaan. Orientasi sama-sama keuntungan. Namun bank syariah tidak terbatas hanya mendapatkan keuntungan duniawi, melainkan akan menghindarkan dari bunga yang haram dan menciptakan kebahagiaan akhirat. Yang kelima ada hubungan antara nasabah dan bank. Hubungan bank syariah dengan nasabah adalah kemitraan. Hasil usaha akan dibagi hasilkan dengan bank syariah dengan nisbah yang sudah disepakati. Sedangkan dalam bank konvensional, nasabah peminjam dana sebagai kreditur yang dikenakan bunga sangat tinggi dalam pengembalian pinjamannya. Kemudian untuk pengawasan perbankan syariah maupun perbankan konvensional diawasi oleh BI, OJK, dan komisaris setiap bank masing-masing. Namun untuk bank syariah dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang terakhir untuk penyelesaian sengketa. Permasalahan dalam bank syariah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Namun, jika tidak menemukan titik temu, maka sengketa ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas atau di peradilan agama. Kemudian untuk bank konvensional, apabila ada sengketa, maka sengketa akan diangkat di peradilan negeri. Sekian presentasi dari saya terkait lembaga keuangan syariah dan konvensional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.